ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। Saya rasa, Bu, keharmonisan yang kita lihat di antara kita cukup baik, ya kan? Tidak ada satu hal yang kita bilang kontra sama sekali, ya. Cukup baik kita lihat antar agama juga cukup baik. Tadi kan udah kita bilang kita dekat sama beberapa rumah ibadah di sini. Saya juga udah kasih jelas bagaimana pihak gereja butuhkan tempat, kita kasih. Kita juga ikut perayaan yang ada dari kuil Mariaman sebelah. Ya. Keharmonisan itu ada satu sama lain cukup baik. Nah, itulah saya rasa yang saya bisa kasih. Saya harap ini tetap berjalan sebagaimana sudah tadinya. Umat Sikh lain dengan agama-agama lain pun semua rukun, karena sudah punya paham yang baik. Jangan sampai ada salah paham. Kota Medan kaya akan keberagaman dan toleransi antar umat beragamanya. Agama Sikh adalah salah satunya. Penganut Sikh secara administratif berada di bawah naungan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Terdapat lebih dari 25 juta jiwa penganut agama Sikh di dunia. Di Indonesia sendiri, sebagian besar umat Sikh menetap di Sumatera Utara. Tercatat sebanyak 7 gurdwara berdiri di wilayah Sumut. 4 diantaranya berada di kota Medan. Gurdwara tertua di kota Medan adalah Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji. Gurdwara yang merupakan tempat ibadah umat Sikh ini berada di Jalan Tengku Umar, kota Medan, atau yang biasa disebut dengan wilayah Little India. Gurdwara ini beroperasi sejak tahun 1920. Letaknya tepat bersebelahan dengan bangunan Perguruan Nasional Khalsa yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sikh Medan. Nama lengkap saya Manishwar Singh. Dan saya sebagai Ketua Perkumpulan Sosial Guru Nanak Medan. Sepanjang yang saya ketahui, Gurdwara ini sudah dimulai dipakai pada tahun 1920. Ya. Waktu itu masih gedungnya tidak sebesar ini. Ya. Kemudian dengan banyaknya umat, bertambahnya umat Sikh, dibangunlah yang lebih besar yang diselesaikan pada tahun 1928. Nah, gedungnya masih seperti ini. Terus di sambilan itu waktu Gurdwara selesai tahun 1928 tadi mulai dipakai. Udah diperbesar seperti ini. Kemudian tadi kita singkat aja, kemudian kita datang ke sekolah. Sambilan ini dibangun, Gurdwara sekolah juga berjalan dibangun strukturnya. Itu dibangun dan selesainya tahun 1930. Sekolah ini dimulai tahun 1931. Itu pada waktu itu namanya apa? Saya sudah George School. Kemudian berubah menjadi Khalsa English School yang pada saat itu kepala sekolahnya bernama Bahadur Singh. Sekarang Pak Bahadur Singh itu guru kepala sekolahnya itu keturunannya masih ada di Jepang. Terus banyak alumni Khalsa pada saat itu, yang salah satu adalah Profesor Kirpal Singh, orang berasal dari Kabupaten Langkat Binjai. Dia menjadi rektor Punjab Agriculture University, salah satu universitas yang ada di kota Ludhiana, Punjab, alumni
Khalsa English School, Profesor Kirpal Singh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang di Kanada, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, bahkan ada yang di Malaysia juga. Dari sini yang pindah ke sana. Terus gak lama kemudian di tahun 60-an, sekolah ini berubah nama jadi Khalsa Indian School. Yang pada saat itu kebetulan hanya orang yang berwarga negara India yang bisa sekolah pada saat itu. Dan pada saat yang sama tahun berapa itu? 1960 atau 1959 kalau saya tidak salah, dibangunlah sekolah perguruan Widya Segara. Lokasi tetap yang sama. Di sini juga. Itu yang mediumnya bahasa Indonesia. Kalau Khalsa English School pada saat itu mediumnya bahasa Inggris. Ya. Jadi kita pada saat itu kelas 12 kalau kita sekarang bilang itu, ya kan, kelas 12 itu kita mendapat ujian dari senior Cambridge University yang ada di Inggris. Habis itu perubahan lagi di tahun 1970. Ya. Sekolah yang tadi bernama Khalsa Indian School berubah menjadi Perguruan Nasional Khalsa. Jadi beberapa tahap kita hadapi itu. Ya. Alumninya cukup banyak. Mungkin saya udah nggak bisa tahu berapa banyaknya alumni yang ada, yang sekarang yang di Jakarta juga banyak ya, di pemerintahan juga ada dari Perguruan Nasional Khalsanya. Kalau yang dari Khalsa Indian School-nya juga banyak. Ya, ada yang di Kanada, ada yang di Amerika. Tadi yang saya sudah sebut bahkan sampai ke Malaysia, Singapura pun ada. Di Medan juga banyak. Ya. Jadi saya rasa seperti itulah yang saya bisa katakan secara singkat aja. Tadi Bapak itu sudah secara rohaniawannya Bapak itu jelaskan lengkap mengenai rohaniawannya. Jadi yang saya ketahui itulah secara singkat sejarah yang saya ketahui. Perguruan Nasional Khalsa pada zamannya menjadi sekolah bertaraf internasional pertama untuk Asia Tenggara. Sekolah ini pernah berjaya dan menjadi bukti kepedulian kaum Sikh terhadap kemajuan dunia pendidikan Indonesia, terutama wilayah Kota Medan yang pada masa itu masih berada di bawah jajahan Belanda. Perguruan Nasional Khalsa dibangun dari donasi keturunan suku-suku India dan antar agama. Pembangunan sekolah ini merupakan wujud upaya memajukan dunia pendidikan bangsa Indonesia pada masa itu. Meskipun kini Perguruan Nasional Khalsa sedang tidak beroperasi, namun harapan untuk menghidupkan kembali sekolah ini masih sangat besar. Ya, zaman juga sudah digital ya. Jadi itu juga kita berpikir sekarang memanggil orang-orang yang berpengalaman itu kita lagi cari. Dan itu butuh waktu paling tidak 2-3 tahun. Ya, rencananya secepat mungkin untuk membuka sekolah ini, itu aja. Itu kan perlu izin juga dari Departemen P dan K, ya kan. Izin itu saya rasa tidak begitu masalah, tapi menjalankannya ini pertama untuk menjalankannya agak susah sedikit. Kaum Sikh memiliki kepedulian yang besar terhadap sosial. Gurudwara Sri Guru Nanak Dev Ji dan Perguruan Nasional Khalsa adalah bukti semangat gotong royong kaum Sikh bersama dengan suku-suku keturunan India dan masyarakat. Berlandaskan mereka itu beragama Sikhnya tebal, didikan dari Guru Nanak Sahib itu adalah untuk membantu umat manusia. Dan satu-satunya untuk memajukan bangsa dan umat manusia itu, yaitu pendidikan. Nah, pendidikan ini yang memberi kemajuan. Sesudah itu siap. Dulu sekolah Khalsa ini punya simbol, knowledge is power. Knowledge is power, ya. Tapi attitude is everything.
sudah punya kekuatan, tapi sikap untuk membagi, untuk memberi bantuan. Maka setiap insan yang sudah tamat dari sekolah Khalsa menjadi guru bahasa Inggris atau buka sekolah khusus bahasa Inggris di tahun-tahun 60-70 terkenal. Banyak guru-guru yang tamatan dari Khalsa maupun orang Punjabi ataupun yang Tamil maupun yang Muslim, dia buka kursus bahasa Inggris untuk mencerdaskan. Dan sekolah Khalsa ini pun serta-merta pada tahun 80-90 punya murid yang luar biasa di sini yang beri pendidikan nasional. Itulah tujuan daripada umat Sikh ini. Sifatnya itu kooperatif. Kalau pelihara ternak, ya siap. Supplier apa? Susu. Itu kan salah satu untuk kesehatan. Ada dulu satu pabrik di Jalan Imam Bonjol. Namanya OK. Di situ kumpul susu, kemudian ada distribusi itu berjalan. Karena umat manusia itu cuma satu, kita harus kalau sudah selesai doa, di doa itu terakhirnya itu ungkapannya itu Nanak Nam Chardi Kala Tere Pane Sarbat Dapala. Sarbat itu ya atas nama Tuhan, ya. Guru Nanak berkata, semua umat itu harus berjaya, tentram, ya. Itu yang tujuannya, doanya itu supaya rukun, maju, berjaya. Nanak Nam Chardi Kala Tere Pane Sarbat Dapala. Kalau tetangga kita senang, tentu kita juga senang. Tetangga susah, kita juga susah. Jadi itu ajarannya, maka fondasinya itu 3 itu. Pertama, keyakinan kepada Tuhan. Nam Japa. Kedua itu Kirtakar. Ketiga, Wandashaku. Nam Japana, Kirtakarni, Wandashakana ini membagi. Wandashakana ini sosial hidup. Dan harus hilangkan keempat itu ras. Yaitu tidak ada kasta. Di ajaran agama Sikh itu sangat tidak ada kasta. Rendah, maka di rumah ibadah itu duduknya sejajar. Dan maksud daripada lengger itu pun untuk bisa kita duduk sama. Di sini yang kaya duduknya sebelahnya miskin. Yang tua itu jadi satu kekeluargaan, brotherhood. Ketiga, yaitu dalam ajaran agama Sikh tidak ada kependetaan. Maksudnya kalau mau doa, bukan hanya pendeta yang hak berdoa. Umat itu punya hak, bisa dia berdoa. Pendeta itu punya untuk memberi tataran, tapi bukan artinya umat itu tidak bisa doa. Harus, dia bukan jadi satu golongan bahwa hanya pendeta yang punya wajib untuk doa, tidak. Umat Sikh siap untuk doa, siap untuk bersembahyang, maka diberi pendidikan. Pendidikan Sikh itu dalam aksaranya bahasa Punjabi. Ya, hurufnya yang diciptakan oleh Guru Nanak Sahib Ji. Itu tertera dalam Guru Granth Sahib, 52 akri. Ya, 35 huruf. Dilengkapi oleh Guru Nanak kedua, Guru Angad Dev Ji. Guru Angad Dev Ji memberi pendidikan, sekolah, olahraga, dan guru ketiga membuat dapur umum, merukunkan lagi, karena pada saat Guru Nanak lahir itu jadi satu zaman yang paling ruwet. Banyak kemunafikan terjadi di situ, banyak penindasan terjadi. Semua itu membutuhkan waktu untuk diterapkan. Jadi 238 tahun hampir dibutuhkan untuk dari Sikh, ya, Guru Nanak Sikh ini mendapat Guru Granth Sahib dan Guru Gobind Singh Sahib Ji, yaitu 1699. Terciptalah dari Sikh jadinya Khalsa. Khalsa itulah yang menjadikan
Sikh sejati yang diberi 5K. 5K itu rambut panjang, harus punya sisir, gelang, memakai celana pendek, dan juga kirpan, ya bentuk itu. Dan dibekali 5 sembayang. Tapi itu bukan artinya hanya untuk Sikh aja. Semua Sikh harus dibekali sembayang pagi namanya Japji Sahib, sore Reras. Bahkan yang pengikut Guru Nanak, walaupun dia tidak mutlak agama Sikh, dia juga sering baca Japji Sahib. Karena yakin dengan ajaran Guru Nanak Sahib Ji. Itu khususnya umat Sindhi, ya, yang paham ajaran Guru Nanak Sahib ini sangat toleransi. Kaum Sikh Kota Medan hidup berdampingan dengan penganut agama lain. Sikap toleransi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Medan membuat kota ini tumbuh harmonis dalam keberagaman. Terutama di wilayah yang disebut Little India, yang banyak dihuni oleh orang keturunan India. Keberadaan Gurudwara kaum Sikh di Little India berdampingan dengan kuil Sri Mariaman, serta berdekatan pula dengan masjid dan gereja. Kedekatan rumah-rumah ibadah ini melahirkan harmonisasi dan mencerminkan keberagaman Kota Medan yang indah. Saya rasa, Bu, keharmonisan yang kita lihat di antara kita cukup baik, ya kan? Tidak ada satu hal yang kita bilang kontra sama sekali, ya. Cukup baik kita lihat antar agama juga cukup baik. Tadi kan udah kita bilang kita dekat sama beberapa rumah ibadah di sini. Saya juga udah kasih jelas bagaimana pihak gereja butuhkan tempat, kita kasih. Kita juga ikut perayaan yang ada dari kuil Mariaman sebelah. Ya. Keharmonisan itu ada satu sama lain cukup baik. Nah, itulah saya rasa yang saya bisa kasih. Jadi karena ajaran Sikh ini sangat liberal, toleransi, dan generasi baru ini harus belajar agama Sikh, karena ajaran Guru Nanak itu adalah ajaran yang sangat liberal, memberi dorongan untuk berbakti kepada umat manusia. Jadi bahasa itu macam di sini sudah ada kelas bahasa Punjabi setiap hari Minggu diajarkan. Kalau tidak bisa bahasa Punjabi itu tidak bisa memahami isi daripada Sri Guru Granth Sahib Ji. Sri Guru Granth Sahib Ji itulah guru yang hidup. Apapun kita meminta dari sabda, bukan dari maaf kata dari kainnya atau dari kitab. Isi dari kitab itu, jadi baca, mendengar, memahami, kemudian keempat itu praktekkan, mengamalkan. Amal. Jadi amal itulah yang paling tinggi. Semangat gotong royong tercermin juga dalam pengelolaan Gurudwara. Setiap kali selesai prosesi ibadah, umat akan disuguhkan oleh makanan khas India yang dimasak oleh relawan. Makanan yang disajikan merupakan makanan vegetarian, sehingga siapa saja boleh mencicipi rasa makanan khas India di Gurudwara ini. Itu pertama sekali dasarnya adalah dapur umum yang disebut Guru Ka Lengger. Itu kalau saya membawa makanan, menyumbang beras atau apapun, sudah saya serahkan ke Gurudwara, ke dapur itu bukan jadi milik saya lagi. Itu milik guru. Dan Guru Ka Lengger itu dapat dinikmati oleh ras manapun, agama manapun, karena semua agama tidak ada yang melarang jadi vegetarian. Jadi bisa menikmati. Kalau di sini nanti ada masak makanan yang daging, yang datang itu bisa kecewa. Dan itu kan satu alasan yang benar itu. Jadi Guru Ka Lengger itu vegetarian. Karena bukan untuk umat Sikh, untuk umat manusia. Itu dia, toleransi, liberal. Ya, toleransi itu utama. Jadi kalau di India, itu
Guru Kalanggar itu sering disajikan 24 jam. Kalau kita pergi ke Golden Temple, itu satu hari hampir puluhan ribu umat yang datang, bukan umat Sikh saja, dari seluruh penjuru dunia. Bisa menikmati, tidak ada larangan. Karena itu disebut rumah ibadah bersama. Boleh sembahyang dengan isi hati kita sendiri. Kalau kita Muslim, ucap dalam Islam. Yang penting tataran hidup dia itu di situ kita lakukan. Tutup kepala, ya sopan. Itu. Selain Gurudwara Sri Guru Nanak Dev Ji, Kota Medan juga memiliki gurudwara terluas di Indonesia. Adalah Gurudwara Arjun Dev Ji yang terletak di Jalan Mawar, Medan, Polonia. Gurudwara ini dibangun pada tahun 1953 dan direnovasi pada tahun 2011. Gurudwara Guru Arjan Dev ini, atau kita bilang Yayasan Sosial Sikh Guru Arjan Dev Ji, didirikan di tahun 1953. Sehubungan hal tersebut, pada saat itu dengan diperlukannya, dengan banyaknya sudah umat Sikh atau Punjabi Sikh di Medan, di mana di sekitar luar kota Medan, yaitu di daerah Karangsari atau Gunung Johor tersebut, termasuk banyak agama Sikh yang berdomisili di sini. Jadi sehubungan dengan tersebut, dengan anjuran masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu, dipertimbangkanlah untuk membangun satu gurdwara penambahan dari gurdwara yang sudah ada, yaitu Guru Nanak Dev Ji di Jalan Tengku Umar. Jadi sehubungan tersebut, pada tahun 1953 dimulailah pembangunan Gurdwara Guru Arjan Dev Ji yang kita sampaikan yang lalu kepada Mbak Sari, itu berada di depan pada saat itu, yang bisa menampung hanya sekitar 100 jemaat. Gurudwara Sikh Arjun Dev Ji memiliki ciri khas kubah yang mirip seperti masjid. Beberapa detail arsitektur juga menambah ciri khas bangunan gurudwara, seperti tiang bendera yang tinggi dan 4 pintu dari masing-masing penjuru mata angin. Dan satu lagi, apa simbol dari kita bilang kita mengetahui satu di sini ada gurdwara. Di depan kita itu ada namanya bendera Nishan Sep. Nishan Sep itu adalah tanda menunjukkan di satu tempat ada tempat ibadah kaum Sikh, Punjabi Sikh. Jadi bendera tersebut atau Nishan Sep itu lebih tinggi kadang-kadang dari kubah ini, supaya dari jauh orang bisa melihat bahwa di sini ada tempat ibadah. Aliran Sikh mengajarkan tentang cinta kasih, berbagi, dan kesetaraan. Kehadiran Sikhisme di Kota Medan sejak dulu menambah corak keberagaman dan mempererat toleransi antar umat beragama. Sikhisme di Kota Medan membawa warna tersendiri bagi keberagaman. Hidup berdampingan dan harmonis telah menjadi budaya warga Kota Medan untuk merawat keberagaman.